warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya Dwi Nowati akan berperan sebagai pengamat dalam proses coaching kali ini. Dan berikut rekan saya Erna Puji Astuti akan berperan sebagai coach. Dan saya Rina Astuti akan berperan sebagai coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Retno. Iya, Bu Ella gimana? Sesuai perjanjian kita kemarin, Ya. saya akan melakukan pengembangan kompetensi dalam bidang coaching. Dan nanti saya akan minta tolong kepada Bu Retno untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching yang ingin saya laksanakan. Oh iya, seperti janji kita kemarin ya. Terima kasih sudah diingatkan Bu Erna. Oh iya, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan sama Bu Erna itu apa saja? Pada kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan yang pertama adalah tentang kehadiran menu, yang kedua yaitu tentang mendengarkan secara aktif, yang ketiga yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oh iya, bagus sekali kompetensinya. Terus dari ketiga kompetensi itu yang mau dikembangkan secara lebih spesifik itu apa? Saya ingin banyak belajar atau menggali potensi saya itu tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya, seperti itu Bu. Oh iya, cukup bagus. Jadi nanti dalam proses coaching kan ya, nanti saya akan membuat rubrik penilaiannya ya. Jadi pelaksanaan coachingnya itu bagaimana itu ada 4 tingkatan, yaitu pertama itu kurang baik, cukup baik, baik dan sebagainya. Iya, siap Bu Retno, nanti akan saya sampaikan dan nanti dorong kepada Bu Retno untuk melakukan pengamatan dan menilai apa yang sudah saya laksanakan nanti. Nanti yang akan melakukan yang jadi coach siapa nanti? Untuk nanti kan saya sudah janjian sama Bu Rina. Beliau kan mempunyai beberapa permasalahan, beliau pengen sharing atau berbagi problem dengan saya, dan jadi saya sudah janjian nanti akan saya laksanakan bersama Bu Rina. Oh iya, berarti pelaksanaannya sekarang ya? Iya. Oh ya udah, yuk kita menemui Bu Rina sekarang. Ya, baik. Monggo Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Rina. Bu, ini kita jadi mau proses coaching yang kemarin saya bilang ke jenengan. Ya, bisa. Monggo. Nggak ada jam saya hari ini. Oh, nggak ada jam. Iya. Serius loh Bu ini? Iya, monggo. Oh, kalau nggak ada saya tak coaching sekarang aja. Iya, monggo Bu Rina, silakan. Saya duduk di sini ya Bu ya. Iya, di situ. Maaf ya Bu, ini saya jadi ngerepotin jenengan lagi loh. Padahal kapan hari seminggu yang lalu kan kita habis proses coaching. Nggak apa-apa, kan kita emang bisa sharing. Kalau misalnya saya bisa ngasih sedikit solusi atau masukan, kan bisa sharing, nanti bisa menemukan solusi yang terbaik untuk problem atau permasalahan yang dihadapi Bu Rina. Bener loh Bu, saya nggak ngerepotin loh. Di sini saya akan sebagai pengamat ya Bu. Di sini saya sudah ada rubrik penilaian, jadi nanti selama coaching bagaimana proses berjalannya. Monggo bisa dimulai Bu Erna dan Bu Rina. Sebelumnya Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Erna, maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini saya Bu ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Ya, ada apa dan berkaitan dengan apa Bu Rina? Ini Bu, saya itu kan wali kelas 6 kan Bu. Lah, ada beberapa anak didik saya itu yang asik ketika mengikuti ABM yang saya laksanakan Ibu, terutama di muatan mapel bahasa Indonesia dan PPKN. Tapi kalau untuk mapel sains, terus IPS dan SPDB, mereka terlihat tertarik Ibu. Sebelum kita lanjut, kira-kira apa tujuan dari Bu Rina pengen kita menggali tentang permasalahan Bu Rina ini? Kira-kira nanti kita akan bagaimana seperti itu? Saya ingin minat belajar anak didik saya karena
mereka sudah duduk di kelas 6 yang sebentar lagi mereka menghadapi ujian sekolah, terutama di pelajaran bahasa Indonesia. Ibu, minat belajar mereka itu meningkat menjadi baik gitu. Sekarang saya tanya lagi kepada Bu Rina, selama ini, selama proses pembelajaran kaitannya tadi tentang mapel bahasa Indonesia dan PPKN, apakah Bu Rina sudah merasa selama ini sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak, ataupun sesuai dengan profil anak? Menurut Bu Rina bagaimana? Kalau sudah saya jelaskan di depan ya Bu, untuk mata pelajaran IPA itu mereka minat Bu. Soalnya kalau saya pas menjelaskan itu saya memakai media gambar, terus saya juga menyetelkan mereka itu PPT berupa video, juga berupa video-video yang saya download dari situs YouTube Ibu. Lah, tapi kalau bahasa Indonesia itu jujur Ibu, saya itu hanya memakai buku LKS dan buku paket saja. Jadi seperti itu. Melihat apa yang sudah Bu Rina sampaikan untuk mapel yang lain, itu saya rasa sudah bagus sekali, karena Bu Rina sudah memanfaatkan IT, sudah memanfaatkan teknologi, sudah mengambil dari situs-situs di web, itu kan sudah menarik bagi anak. Tetapi kenapa untuk bahasa dan PPKN tidak Bu Rina laksanakan seperti itu? Apakah itu mungkin faktor, menurut Ibu Rina bagaimana? Apa rencana Bu Rina ke depannya untuk mengatasi yang problem yang Bu Rina hadapi tadi? Oh iya Bu, menurut saya ya problem anak-anak minat belajarnya kurang baik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia atau PKN, dan ternyata di mata pelajaran selain itu, contohlah IPA, saya memakai media macam-macam itu mereka menarik. Ya masalah saya ya Bu itu karena saya kurang memanfaatkan berbagai media yang ada di sekolah atau mungkin yang bisa saya cari di lingkungan saya itu untuk menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Iya. Berarti kan Bu Rina sudah menemukan sebenarnya kan bagaimana terus rencana Ibu ke depannya. Apakah mungkin dengan memetakan anak, kaitannya bahasa Indonesia kan lebih banyak ke membaca ya. Lebih banyak ke membaca, berarti otomatis bisa saya simpulkan kalau anak-anak Bu Rina itu mereka bisa dibilang malas membaca ya. Iya Bu, salah satunya itu malas membaca. Malas membaca. Terus kalau menurut Bu Rina, apakah ada hal tertentu yang menurut Bu Rina itu bisa menggali minat atau memotivasi anak agar mereka untuk mau untuk membaca? Menurut Bu Rina apakah ada? Ada Bu, saya bisa memaparkan media yang lebih menarik buat mereka. Misal kaitannya dengan membaca. Kalau membaca hanya dari LKS kan nggak ada gambarnya ya Bu ya. Jelas sekali itu. Iya. Anak-anak pasti makan malas karena melihat tulisan, dan yang mereka baca itu biasanya hanya tentang pelajaran atau pengetahuan. Jadi bukan cerita atau bacaan yang lain. Saya kira seperti itu. Iya, jadi nanti mungkin saya Bu, bisa mencarikan buku-buku cerita yang dalam artian lebih menarik atau referensi yang lain Ibu, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti saya juga bisa menampilkan cerita slide gambar itu di depan proyektor di depan kelas. Nah, dalam slide gambar itu kan bisa saya kasih gambar-gambar bergerak atau gambar-gambar yang menurut mereka suka, mungkin kartun, mungkin yang ya ini nih gambar yang menurut mereka suka, yang sebelumnya saya tanyakan dulu kepada mereka. Nah, itu bagus sekali yang akan Bu Rina laksanakan. Jadi dari awal mungkin memetakan kesukaan anak itu apa. Terus nanti Bu Rina bisa membuat model-model atau media belajar sesuai dengan minat anak tadi. Selanjutnya kan akan menambah referensi bacaan-bacaan, nggak hanya bacaan dari pengetahuan atau LKS aja, tetapi ada kartun, ada novel pun mungkin bisa. Nah, itu berarti udah tercapai satu solusi yang bisa Bu Rina ambil untuk bisa dilaksanakan nantinya. Ya, jadi dari akar permasalahan tadi, berarti Bu Rina bisa menyimpulkan untuk solusi apa yang akan Bu Rina laksanakan dari permasalahan yang tadi. Tentu yang pertama saya akan memakai media yang bervariasi itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, saya bisa mencari referensi buku yang lain, tidak melulu dari LKS atau buku paket, karena mungkin anak-anak bosan kan. Bisa saja carikan di perpus
atau anak suruh membeli di toko buku lain yang menurut mereka sesuai, nanti bisa dikumpulkan di ruang pojok baca kelas kita. Nanti secara bergantian anak-anak membacanya. Tidak menjadi milik sekolah. Itu solusinya. Itu bagus sekali. Terus kira-kira untuk mencapai apa tujuan Bu Rina tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Sesegera mungkin Ibu, karena ini kan kelas 6 sudah mau mendekati ujian. Saya nggak mau sampai yang pertama nilai hasil ujian anak-anak itu rendah. Itu yang kedua, saya lebih nggak mau lagi kalau anak-anak saya itu sampai nggak diterima di sekolah favorit mereka, karena yang dipakai untuk masuk ke sekolah SMP ini Bu, terutama yang lewat jalur prestasi itu kan mengambil dari nilai 3 mapel. Beda ya kalau yang zonasi atau afirmasi, itu saya nggak ingin seperti itu. Intinya saya ingin saya itu berhamba pada murid, berhamba pada mereka, bagaimana mereka terpenuhi kebutuhan belajarnya, kebutuhan pendidikannya secara intern maupun secara eksternal. Bagus sekali. Jadi Bu Rina akan melaksanakan apa rencana tadi untuk bisa mewujudkan siswa-siswa yang nanti lulus dengan nilai yang bagus, mereka bisa masuk pada SMP yang favorit. Itu harapan kita. Semoga nanti apa yang telah Bu Rina rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik, dan nanti bisa efeknya anak menjadi termotivasi, akan menjadi lebih bersemangat dalam belajar, utamanya tadi untuk meningkatkan belajar dalam ilmu bahasa dan PPKN. Semoga nanti berjalan lancar. Saya dukung sekali apa yang Bu Rina ambil tadi. Semoga nanti sukses. Saya kira itu. Jadi saya kira untuk solusi dari apa yang Bu Rina permasalahkan tadi sudah ada titik temunya. Iya, terima kasih Bu. Ini berkat bantuannya Bu Erna juga sebagai coach dalam proses coaching ini. Iya. Selanjutnya kan tadi Bu Rina sudah menyampaikan solusi yang akan dilaksanakan nanti ke depannya nanti. Terus dari solusi yang Bu Rina simpulkan tadi, kira-kira komitmennya menurut Bu Rina itu apa? Komitmen dari apa yang akan Bu Rina lakukan? Dari solusi yang saya paparkan tadi kan Bu, saya kan akan menggunakan media yang variatif yang pertama. Terus yang kedua, saya akan mencari referensi dari buku lain. Komitmen saya tentunya saya akan segera melaksanakan aksi saya tersebut dengan membuat berbagai media yang menarik untuk anak itu. Terus untuk referensi juga saya tentunya akan bekerja sama dengan anak yang pasti, karena subjek pembelajaran kan anak ya, dan terus juga mungkin saya akan melibatkan orang tua mereka dalam mendampingi mencari referensi buku anak di luar. Di samping juga bisa melibatkan rekan guru saya yang kita sebagai manusia kan terbatas ya Bu kemampuannya, bisa mencari teman atau rekan kerja yang lebih ahli untuk membantu saya agar solusi dari masalah saya kaitannya dengan minat belajar anak bisa tercapai dengan maksimal. Ya, bagus sekali komitmen dari Bu Rina, dan itu segera dilaksanakan tentunya. Semoga nanti anak-anak bisa lebih termotivasi, lebih suka, lebih tertarik lagi dengan pembelajaran bahasa dan PPKN utamanya. Itulah solusinya, dan semoga nanti bisa lancar. Terus selanjutnya bagaimana perasaan Bu Rina sekarang setelah kita laksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah Ibu, dari skala 0 sampai 10 yang tadi perasaan saya sedikit galau ya, karena melihat minat belajar, profil belajar anak didik saya itu menurun. Sekarang semangat saya menjadi lebih meningkat. Jadi nggak galau lagi, saya punya pandangan ke depan apa yang harus saya laksanakan ketika menghadapi masalah seperti ini. Jadi lebih lega, lebih senang, lebih plong. Alhamdulillah, dengan ada manfaatnya kita sharing hari ini, dan semoga nanti akan menambah motivasi anak dalam belajar. Gitu ya Bu. Iya Bu, amin.
minta doa dan dukungannya. Semoga lain kali kalau saya punya permasalahan lagi, mungkin yang sama atau mungkin yang berbeda, Bu Erna mohon minta dengan dari hati yang paling tulus saya minta bantuannya untuk sebagai teman sharing dan nanti bisa membimbing saya untuk Siap melakukan sekali. Kita kan bisanya cuma sharing, jadi kita berbagi aja, bukannya saya lebih tahu atau apa enggak, tapi kita sharing bersama-sama nanti menemukan solusi yang terbaik untuk dunia pendidikan kita. Seperti itu. Iya. Sesuai dengan filosofi KHD juga kan Bu, kita harus menjadi pembelajar sepanjang. Ya, betul sekali. Itu jangan sampai ada nanti pepatah itu terjadi guru kencing berdiri, murid kencing gerak. Jangan sampai ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Erna. Sama-sama. Semoga sukses ya. Ya, Bu Erna, selesai sudah proses coaching tadi ya. Iya Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Rina dan sudah mendengarkan apa yang Bu Rina sampaikan tentang masalah-masalahnya. Tadi sudah terlaksana coaching di hari ini. Iya, saya juga sedikit paham apa permasalahan dari Bu Rina tadi deh. Kira-kira yang dirasakan Bu Erna sekarang setelah proses coaching apa? Setelah saya tadi melaksanakan coaching, saya merasa bahwa saya merasa lebih lega, lebih perasaan saya lebih enak karena saya bisa memberikan sedikit masukan, sedikit solusi, petunjuk ataupun saya menggali perkara masalah utama dari apa yang sudah dialami Bu Rina dan akhirnya tadi menemukan solusi dan akan dilaksanakan segera seperti itu. Oh ya. Terus yang tadi yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Dina sebutkan tadi apa? Tadi pada waktu pelaksanaan coaching saya itu melaksanakan indikator diantaranya yaitu mendengarkan kehadiran dengan penuh, terus saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Bu Rina, apa keluhan-keluhannya. Jadi duduk perkara awal dari apa yang Bu Rina alami itu saya gali terus permasalahannya di mana dan tadi sudah tercapai, akhirnya tercapai solusi yang terbaik yang akan Bu Rina laksanakan. Oh ya. Tadi juga saya mengamati ya, saya sudah mencatat beberapa data observasi yang pada waktu coaching dan memang pelaksanaannya sudah bagus dan saya lihat tadi juga Bu Rina sudah cukup puas dan ada pencerahan gitu untuk solusi permasalahannya. Terus kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan lagi apa ya? Pada kompetensi coaching ini yang ingin saya kembangkan, yang ingin lebih saya pelajari adalah tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Karena saya sendiri merasa bahwa untuk membuat suatu pertanyaan bobot itu tidaklah sesuatu yang gampang. Jadi memang kita butuh bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk pelajar kita yang sedang mengalami problem atau masalah. Oh ya, jadi istilahnya pertanyaan juga yang mengarah kepada solusi gitu ya. Dan istilahnya membuka pemikiran dari kewajiban kita. Terus langkah-langkah terkait pengembangan kompetensi coaching apa? Saya kan tadi pengen mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Nah disinilah saya berencana untuk menambah referensi. Saya ingin mencari banyak referensi yang kaitannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bisa saya mencari referensi baik itu di internet, baik itu saya membuka buku tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sebagai pemantik dari yang bisa memunculkan dari akar permasalahan itu yang bagaimana. Jadi saya akan lebih banyak untuk mencari referensi-referensi yang baru gitu. Oh ya, bagus sekali sih rencananya. Kira-kira kapan akan dilakukan coaching lagi? Kalau pelaksanaan coaching sebenarnya saya setiap saat saya siap untuk melaksanakan coaching. Jadi saya siap menerima sharing atau banyak apa yang disampaikan teman-teman, rekan-rekan guru. Kalau beliau memiliki masalah atau problem, insya Allah saya akan siap untuk melaksanakan coaching karena di situ juga saya ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi tentang coaching tadi, Bu. Oh ya, bagus sekali sih. Tadi juga selama pengamatan juga yang jenengan lakukan itu memang sebuah proses coaching ya, jadi bukan mentoring kayak
harus A, harus B, harus C, tetapi para coach itu menggali gimana solusinya atas permasalahannya mereka sendiri sehingga mereka merasa lebih percaya diri lagi. Sudah cukup bagus Bu Erna. Ya. Terima kasih Bu atas penilaiannya untuk hari ini. Iya. Dan itu saya akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya di bidang coaching, Iya. dan nanti semoga bisa terlaksana dengan baik dan bisa sebagai tempat ajak sharing teman-teman bagi yang memiliki problem atau masalah. Iya, ya kita berdoa saja semoga dengan adanya proses coaching ini membuat SD kita juga semakin bagus ke depannya. Iya, ya, seperti itu. Terima Ya, kasih Bu. Sama-sama Bu Erna. Permisi ya Bu. Ya.